Halo Aquarius, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah reading tanpa batas waktu, jadi kapanpun kamu nonton adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini ya. Oke, yang pertama aku dapat gini, dari energi oracle kamu ini adalah yin yang, lalu ada man holding a heart, lalu ada woman holding a coin. Dengan 3 kombinasi ini entah kenapa kayak aku terpikir kamu punya cinta dan kamu punya harta gitu. Jadi kamu punya semua gitu, bahagianya luar dalam, aspek hati dan aspek dunia realita kamu kayak misalnya keberlimpahan gitu ya. Lalu satu lagi nih konfirmasinya dari moon oracle kamu, prosperity lies ahead. Jadi itu kayak udah sesuatu yang semesta janjikan buat kamu gitu. Tinggal kamu berjalan aja. Atau sebagian lagi memang kamu tungguin aja, entar datang atau entar kelihatan dengan sendirinya. Karena gini, advice kamu adalah high priestess ya, di pre-shuffle kamu advice-nya adalah three of wands. Three of wands itu adalah energi menunggu, energi momentum, dan juga kayak kayak menunggu dan kamu tahu itu akan datang gitu. Jadi cuma masalah waktu aja ya. Jadi makanya aku bilang tungguin aja, ntar lagi juga kelihatan. Lalu dengan high priestess dan whip ini ya, kayak gambar sapu itu kayak entah kenapa kayak ada sebuah rahasia yang mungkin akan jadi sesuatu sih, aku nggak tahu ini kamu atau orang yang terhubung sama kamu ya. Semoga gitu bukan hal yang fatal. Misalnya rahasia, contohnya yang nggak fatal gitu. Misalnya kamu lagi program ngurusin berat badan kamu, atau misalnya kamu program lebih sehat lagi, dan itu misalnya ya udah sih ini kan diri gue gitu, gue nggak merasa perlu ngasih tahu ini ke seluruh dunia. Nah itu contoh rahasia yang menurut aku nggak fatal gitu, karena ini lebih kepada emang gue mau keep ini untuk diri gue. Nah kalau ada juga skenario, nah, dengan pakai skenario yang tadi, sorry ini sebelumnya, pakai skenario yang tadi, mungkin ada orang-orang yang deket sama kamu terus merasa, kok lu nggak cerita sama gue sih, gue kan temen lo, gue pacar lo, gue atau gue apa lo lah gitu, yang merasa kamu kenapa sih nggak bercerita sama mereka gitu. Ya udah jelasin aja kayak gue lagi nggak merasa perlu cerita-cerita. Nah, cuman nih ada satu lagi jenisan rahasia yang mungkin bisa fatal, aku nggak tahu entah itu tentang sesuatu informasi yang penting yang kalau disembunyiin tuh, contoh nih laporan keuangan gitu ya, atau bermain-main dengan misalnya deketin orang tapi udah punya pasangan gitu. Nah itu kan rahasia yang fatal ya. Aku nggak tahu ini kamu atau orang yang satunya. Oke, terus kita berbicara tentang energi di persimpangan jalan, energi kebingungan. Karena gini, kayak ibaratnya sebagian dari penonton aku nih tahu gitu, kalau sebuah cerita udah selesai, sebuah siklus udah selesai, tinggal dijalanin aja, tinggal ditinggalin aja, tinggal melangkah setelah ini mau kemana. Cuman yang kedua, kayak antara nggak tahu, antara nggak mau tahu. Jadi butuh sedikit dipaksa gitu ya untuk masuk ke chapter yang berikutnya. Karena di sini tema besar kamu adalah the world. Ini adalah energi completion dikonfirmasi sama crossroad. Setelah completion itu, kalau bingung tuh kadang nggak apa-apa gitu ya, tapi setelah completion juga kalau misalnya kita yang mengakhiri situasinya, itu juga lebih bisa dinavigasi. Nah cuman ini kalau bukan kita yang mengakhiri jadinya bingung mau kemana atau mau ngapain. Ini konteksnya tuh bisa dalam artian hubungan pekerjaan, hubungan romantis, atau kayak misalnya kamu udah mencapai hal-hal tertentu, terus kayak kamu ingin mengekspansi diri kamu, kayak kamu ingin bertumbuh lebih besar lagi, atau ini berhubungan dengan zona nyaman. Karena astro oracle kamu itu adalah south node. South node itu berbicara tentang masa lalu, berbicara tentang zona nyaman. Kalau misalnya ada sesuatu hal tentang masa lalu yang muncul kembali ke permukaan, ini tadi ya, ini bisa berhubungan sama rahasia tadi sih ini. Aku nggak tahu ini kamu atau orang yang terhubung sama kamu, ibaratnya dia punya sesuatu di waktu lampau nih. Terus ini dia rahasia yang dia bawa sampai sekarang, dan yang tahu mungkin cuma beberapa orang atau dia doang nih. Entah gimana caranya tiba-tiba ini hal terungkap dan itu jadi kayak duar gitu ya. Terus sebagian lagi zona nyaman. Nah, cuman sebagian dari kamu nih sudah mengkontemplasikan, oh aku udah tahu nih mau kemana setelah ini. Walaupun aku tahu mungkin gak akan selalu mulus, tapi aku siap mengambil resiko, aku siap keluar dari zona nyaman aku siap melakukan apapun perjalanan ini ya. Karena di waktu yang akan datang tuh di pre-shuffle kamu ada Eight of Cups gitu, meninggalkan apapun yang sudah bikin gelas kamu kosong. Gelas kosong itu kan, gelas itu cups itu merepresentasikan emosi gitu, merepresentasikan
sesuatu yang berhubungan dengan emosi, spiritualitas, bisa jadi juga kamu kayak mendalami perjalanan spiritual lebih jauh lagi untuk mengisi gelas kamu itu ya. Nah, di sini ada hermit di waktu yang akan datang. Sama kayak hermit itu memasuki sebuah perjalanan baru di mana dia mencari sebuah jawaban atau mengerti sesuatu hal dan dia tahu perjalanannya itu akan panjang dan mungkin dia akan berjalan sendiri. Semua orang belum tentu ngerti dan itu nggak apa-apa buat dia gitu ya. Dan aku mengerti sih kalau kamu jalan sendiri itu nggak apa-apa. Jadi aku nggak perlu khawatir sama itu ya. Terus bisa jadi dengan kamu menavigasi perjalanan ini sendirian ya, dengan berani melangkah ketika nggak semua orang mengerti, nggak semua orang mendukung, di situ tadi tuh yang membawa kamu di sebuah tempat di mana kamu punya harta dan kamu punya cinta, kamu punya semua gitu, atau kamu bisa mengerti atau mencukupkan dirimu dengan apa yang kamu punya. Terus juga ada sesuatu yang berubah pada karir kamu ya, kayak ada sesuatu yang beda juga, kayak ada sesuatu yang bersinar tentang diri kamu gitu. Di sini tuh juga ada Page of Pentacles sama Star. Star itu berbicara tentang bersinar, berbicara kayak semesta memandu jalan kamu gitu, kayak mengarahkan jalan kamu ke suatu tempat ya. Dengan Eight of Cups dan Hermit di sini kayak memang bisa dimengerti. Sebagian dari kamu tuh ingin berjalan di suatu tempat di mana kamu mencari jawaban atau mengisolasi diri atau berkontemplasi. Sebagian lagi semacam ini hubungannya sama karir kamu. Kayak sesuatu hal yang berbicara di hati kamu. Kayak King of Wands ya di pre-shuffle kamu itu kan energi orang yang karismatik, energi orang yang bersinar, energi orang yang passion sama apa yang dia kerjakan. Terus Page of Pentacles juga seseorang yang berada di fase baru pekerjaannya, atau kayak ada suatu proyek yang dia baru mulai, tapi yang jelas ini bakal bikin kamu happy atau sesuatu bidang yang kamu senang untuk tekunin gitu, walaupun baru kamu senang untuk menekuninya, atau bisa jadi ini kayak lingkungan kerja baru, rekan bisnis baru ya, seperti itu. Nah, ini kita bahas yang jadi tantangannya. Four of Swords dan Four of Cups dikonfirmasi sama Coffin. Di pre-shuffle kamu ada Strength gitu. Aku nggak tahu ya, ini Coffin ini sering keluar deh belakangan ini di reading yang seri ini ya. Ini bisa berbicara, Coffin itu kan bisa berbicara tentang kematian dalam arti metafor gitu ya, atau kematian kayak versi diri kita yang lama itu mati gitu. Jadi kita siap siap mengeluarkan versi diri kita yang baru, siap melangkah ke dunia kita yang baru. Atau bisa jadi juga kayak sesuatu yang terungkap gitu. Tadi aku bilang ada sesuatu yang terungkap, ada sebuah rahasia yang aku nggak tahu skenarionya yang fatal atau yang biasa aja. Yang jelas ini akan bikin kamu mikir banget, atau orang-orang terhubung sama kamu mikir banget sih, ini keadaan mau diapain, diberi kesempatan lagi atau enggak, dimaafkan atau enggak. Kayak konsekuensi dari rahasia ini nggak ringan sih sebenarnya. Dan semoga ya, aku selalu tekankan kalau ada yang gak enak itu bukan kamu gitu. Jadi kamu gak perlu mengakumulasikan karma kamu gitu, kalaupun skenarionya misalnya yang fatal ya. Oke, dan ini juga ada seperti energi kebosanan, energi capek. Tapi aku nggak perlu yang tadi aku bilang, aku nggak perlu khawatir gitu sama kamu. Mungkin yang kamu lihat itu di depan mata kamu sama apa yang aku lihat itu kayak berbeda gitu ya, karena aku bisa melihat dari energi kamu secara kolektif dan progresnya yang tadi aku bilang. Kamu akan bergerak di suatu tempat di mana kamu punya harta dan kamu punya cinta, ibarat itu paket lengkap. Cuman yang kamu perlu lakukan sekarang adalah, kalau satu chapter udah selesai ya udah, gak usah nengok ke belakang lagi ya. Nggak masalah kamu yang mengakhiri atau kamu dibuat keluar dengan cara yang tidak terduga ataupun di luar kendali kamu. Yang penting kalau segala sesuatu hal, segala macam hubungan, kamu tahu gitu kalau memang sudah tempatnya bukan di hidup kamu lagi, ya itu arti energinya udah nggak match sama versi diri kamu yang baru, sama dunia kamu yang baru. Makanya ini energi perginya itu kuat banget gitu. Yang menghalangi cuman maju mundur aja sih sebenarnya. Kayak kekhawatiran kita pada sebuah tempat yang namanya zona unknown, kekhawatiran kita untuk meninggalkan sesuatu yang familiar. Dan aku mau tekankan gitu, hanya karena sesuatu hal itu udah familiar bukan berarti itu baik buat kita ya, bukan berarti itu menggaransi sebuah rasa aman. Karena hal paling simpel aja, ketika sesuatu familiar, ketika kita merasa nyaman di situ, kayak kita berhenti bertumbuh sih menurut aku. Oke, segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya ya. Bye.